warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera pada hari ini. Jumpa lagi bersama saya Fitri. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh ibu-ibu. Kita bilangnya di saya yang sangat spesial. Aduh, susah ini. Termasuk emansipasi wanita. Dan hari ini merupakan hari istimewa bagi perempuan, seluruh perempuan di Indonesia. Kenapa? Karena hari ini adalah tepatnya Hari Kartini, merupakan yang diperingati oleh seluruh wanita di Indonesia. Hari Kartini ini merupakan hari apa? Bangkitnya emansipasi wanita. Apa yang kita perbuat kesejajaran kaum wanita dengan pria. Baik, bincang-bincang kita hari ini dengan tema Hari Kartini bersama podcast Kedan, podcastnya milik Karantina Medan. Tepuk tangan dong. Oke, karena ini saya tidak sendiri, kamera bisa di roll. Oke, kita ada kedatangan narasumber kita, 2 orang narasumber ini, dan di samping saya, nah ini turun langsung ini, Ibu Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan, Ibu Leni Hartati, yang nanti akan berbincang-bincang seputar Kartini milenial di Sumatera Utara. Apa saja yang dilakukan oleh narasumber kita pada hari ini, Kartini milenial kita. Nanti langsung saja yuk, stay tune terus di podcast Kedan Medan, podcastnya milik Karantina Medan. Ayo. Ya, terima kasih Bu Fitri yang sudah memulai acara kita podcast hari ini. Kita hari ini kedatangan 2 Kartini tangguh. Kita tema hari ini adalah Kartini tangguh go ekspor. Oh ya, sebelumnya kita belum mengucapkan selamat datang di podcast ini, Bu ya. Iya, selamat datang di podcast ya Bu. Selamat datang. Selamat datang di podcast Kedan. Karantina Pertanian Medan. Artinya itu Kedan itu kawan. Tapi dalam arti Kedan itu adalah Karantina Medan. Iya. Kedan itu adalah teman berbincang-bincang dalam bahasa Medan. Dan Kedan itu juga Karantina Medan. Kedan itu podcast. Mungkin saya boleh pantun ya? Boleh. Boleh berpantun. Ibu Kartini cantik nian. Ibu Kartini cantik andaliman dan kelor. Melihat bintang malam di angkasa. Terlihat matahari terang di siang hari. Kartini tangguh go ekspor. Mantul. Pergi ke Binjai panen rambutan. Rambutan diikat di atas sepeda. Cakep. Bermasalah dengan ekspor pertanian, Karantina hadir untuk Anda. Wow. Ya, hari ini kita kedatangan 2 Kartini tangguh yang go ekspor, yaitu Ibu Sahrani dari Keloria yang sudah ekspor daun kelor, kemudian jahe merah, kunyit juga jahe putih. Dan juga narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Intan Damanik dari UD Intan, Iya, Bu. yang sudah ekspor andaliman dalam bentuk teh. Iya, Ya Bu ya. Jadi kita akan berbincang begini Bu, dalam hal ekspor ini kan ibu-ibu ini adalah sebagai pelopor ya, kami anggap sebagai pelopor ekspor untuk Kartini. Mungkin kepada Ibu yang Keloria itu kan, awal mula usaha daun kelor seperti apa ya? Mungkin bisa ini berbincang-bincang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ini diundang ini di Kedan ya, supaya kita bisa bincang-bincang menginspirasi para wanita-wanita lain di luar sana. Jadi kalau ditanya awal mulanya apa, itu dari pengalaman pribadi. Saya dulu itu ada mengidap beberapa penyakit yang bertahun gak sembuh, sudah minum obat kimia bertahun-tahun juga gak sembuh, akhirnya udah putus asa. Dan saya mencoba mengkonsumsi daun kelor itu sebenarnya juga atas anjuran kakak saya yang dokter. Nah, yang pada tahun 2013 itu oleh WHO itu Miracle Tree, julukan untuk pohon kelor ini. Miracle Tree, ajaib. Miracle Tree, pohon ajaib.
Nah, saya mencoba mengkonsumsi itu dan saya membuang semua obat-obat kimia yang selama ini saya konsumsi banyak. Nah, saya hanya pasrah diri kepada Yang Maha Kuasa, saya konsumsi continue. Alhamdulillah 8 bulan setelah mengkonsumsi itu saya Ada hasilnya? Ada hasilnya Bu ya. saya sembuh, bukan lagi dikatakan ada hasil. Saya itu dulu sangat tinggi kolesterol, saya itu sangat tinggi sehingga saya pernah kaku ketika kuman. Kemudian saya pernah ada tabrakan ya, lalu lintas, itu kemarin kepala saya itu mengalami ada geger otak dan bagian portal di atas ini rusak sehingga membuat saya kalau capek, panas atau pada saat kelelahan itu saya seperti orang terkena epilepsi. Jadi bertahun-tahun itulah yang saya tanggung. Setiap nanti kumat, kejang-kejang seperti epilepsi itu saya harus diberikan obat penenang. Nah, jadi setiap bulan itu pasti ada 2 kali, 1 kali, Atau 3 minimal kali dilarikan ke rumah sakit untuk itu. Nah, akhirnya saya juga tidak malah semakin sembuh ketergantungan obat kimia yang justru akhirnya merusak ginjal saya. Nah, tapi karena kontinuitas saya, kepasrahan saya juga mengkonsumsi produk Kelor ini yang saya racik sendiri, alhamdulillah saya sembuh dan saya bisa beraktivitas seperti dahulu, bahkan lebih bugar. Nah, ini yang membuat saya kepingin ini loh ada sesuatu Berbagi. yang kita bisa lakukan untuk kesehatan kita jauh dari yang namanya kimia, agar teman-teman di luar sana juga bisa memanfaatkan kelor-kelor yang ada di sekitarnya. Begitu awal mula. Berarti herbal, termasuk herbal yang sangat Iya. bermanfaat Bu ya. Iya, karena kelor itu satu-satunya pohon di muka bumi ini yang memiliki 92 nutrisi terlengkap. Nutrisi. Wow. Nah, jadi kandungan nutrisi itulah yang menutrisi tubuh kita, yang memperbaiki sel-sel yang rusak, dan akhirnya kita bisa sembuh dari beberapa penyakit itu tadi. Bapak Ibu sahabat Kedan, silakan searching ini manfaat daun kelor ya. Iya, Ya, Bu? manfaat daun kelor. Manfaat daun kelor itu 90 berapa tadi? Ada 92 nutrisi. 92 nutrisi daun kelor. Wow, alihkan dari kimia menuju herbal. Iya, Oke. Iya. Jadi kemudian dari awal dari pengalaman Ibu kemudian memulai bisnis. Iya. Memulai bisnis atau UMKM ya Bu ya, UMKM untuk kelor ini. Kemudian saya pernah dengar Bu, Ibu mengajak petani ya, petani Iya. kelor itu untuk menanam kelor. Kemudian Ibu juga membuka semacam Kelas. rumah produksi, Iya. rumah produksi untuk kelor ini. Benar Nah, sekali. seperti apa Bu ceritanya ini? Ceritanya ini awal saya mencari ketika masih sakit itu payah ya diketemui pohon kelor ini. Kemudian pada saat sudah memproduksinya kita kan butuh bahan baku. Jadi saya membawa para petani, orang-orang yang punya lahan kosong di tempat-tempat yang saya anggap steril jauh dari polusi untuk menanam. Nah, hasil yang didapat dari tanaman itu saya beli daunnya. Itulah asal mulanya, karena saya tidak memiliki lahan untuk ditanam. Nah, kemudian dari hal yang tersebut kita ketemu beberapa orang yang mau menanam. Jadi itulah menjadi bahan baku untuk produksi saya yang selama ini. Iya. Ya, dengan Ibu Intan. Iya, Ibu Intan. Iya. Ini kami kenal juga sebagai penggiat herbal juga kan. Bagaimana awal pertama menekuni andaliman? Karena kalau kita lihat ini andaliman ini bermanfaat sekali untuk masyarakat, terutama ini adalah herbal yang khas Batak. Iya. Mungkin bisa Ibu ceritakan. Terima kasih kepada Ibu Leni dan juga khususnya dari OKAS ya, Karantina Pertanian Medan. Jadi saya akan menjelaskan sedikit pada awalnya. Sebenarnya kalau andaliman sudah sangat dikenal di kalangan kawasan Lake Toba, khususnya Sumatera Utara, orang Batak. Ya. Jadi andaliman ini bukan merupakan satu hal yang asing, khususnya bagi orang Batak. Awalnya dari sana, terlebih-lebih saya harus memberikan satu kesaksian tentang bagaimana andaliman ini menjadi satu varian yang baru. Ketika andaliman diketahui oleh banyak masyarakat bahwa andaliman hanya untuk digunakan untuk sambal
atau untuk arsik, atau untuk makanan Batak lainnya seperti nani ura, itu sangat dibutuhkan andaliman. Iya. Nah, jadi dengan hal seperti itu pada masa di 2020 kondisi COVID yang melanda seluruh dunia. Nah, saya kembali teringat tentang bagaimana my grandmother, ya, nenek saya yang berusia 100, ditutup usia di 127 tahun. Wow. Nah, jadi itu merupakan satu kekuatan bagi saya. Apa sih rahasianya di dalam kesehatannya yang kita tahu nggak pernah sakit itu ya. Nah, jadi ternyata pada saat itu saya berusia di SMP, di usia 13 tahun. Saya tahun 78 itu saya melihat nenek saya ini selalu rutin setiap harinya makan andaliman. Nah, jadi saya mulai mempelajari itu pada masa-masa COVID. Ternyata setelah kita pelajarin, kita gimana ya, gimana ya caranya supaya andaliman ini bisa dijangkau sampai ke mancanegara. Karena andaliman ini kan sebelum-sebelumnya itu kan artinya tidak terlalu bagaimana gitu ya, dikenal oleh banyak orang. Nah, jadi ini kan khas Lake Toba ya, khususnya Lake Toba, kawasan Lake Toba. Bagaimana supaya ini bisa dinikmati oleh semua orang. Kalau sambal itu sepertinya harus kita mengeluarkan andaliman yang segar, kita harus kirim dan mereka harus olah. Nah, kalau seperti teh ini kan bisa dinikmati semua orang, lapisan semua orang gitu ya. Tidak hanya khusus orang Batak saja, tapi lewat sekantong teh ini orang Batak yang ada di luar negeri maupun yang dimanapun bisa memperkenalkan bahwa andaliman ini adalah bagian dari khas kawasan Danau Toba yang merupakan satu keistimewaan khususnya untuk orang Batak. Nah, jadi lewat itulah Ibu, saya berpikir di 2020 saya belajar bagaimana caranya membuat sekantong teh. Nah, kemudian kebetulan juga Ibu yang kekasih di samping saya ini pada masa itu saya langsung menemui beliau. Nah, terus saya berbagi ilmu. Ya. Terus saya langsung ke survei ke lokasi tempat bagaimana membuat teh. Langsung saya praktekkan bagaimana juga saya harus melakukan teh andaliman ini menjadi teh saset. Nah, kami saling berbagi, kami saling memberikan satu dukungan, ya. Lantas kemudian saya langsung melakukan tanpa dengan membuang-buang waktu. Saya langsung praktekkan, saya langsung membagikan ini kepada selingkungan saya, kepada sekeliling saya. Dan di sana tidak satu pun yang tidak mengatakan enak, semua mengatakan enak. Nah, jadi ini sangat kesempatan baik sekali bagi saya. Ketika saya menemukan hal itu, saya langsung bergerak, baik pengurusan labelnya, baik pengurusan mereknya, ya sampai kepada labnya juga. Nah, dan respon positif tadi ya, ya, respon positif. Semangat Iya, benar. Jadi saya langsung semangat dan melihat ke depannya sangat baik sekali untuk mengangkat khususnya Danau Toba, ya Bu ya. Seperti itu. Wih, mantap sekali. Ternyata soulmate mereka. Soulmate. Itulah hebatnya. Iya, Kartini Batak, saling berbagi. Saling berbagi. Kesejahteraan petani. Benar. Nah, kembali kita Bu ke Bu Sari ini. Kita lihat di sini sudah ada produk serbuk telur ya Bu, yang sudah diekspor ya dalam bentuk ada yang kelornya yang warna hijau, ada yang itu jahe merah. Ini jahe merah ya. Ini telurnya, ini jahe merah. Ya. Jadi kita sudah mendengar Ibu Sari ini bercerita tentang kelor. Tentu ini bisnis daun kelor ini sangat konsensual dilakukan. Jadi daun kelor ini seperti kita ketahui itu nama latinnya itu adalah Moringa oleifera. Jadi tanaman ini sebenarnya dibudidayakan di rumah dan sangat populer dikonsumsi seperti yang diceritakan oleh Bu Sari ini. Jadi menjalankan bisnis daun kelor itu Bu Sari ini sudah berhasil meraup hingga puluhan juta. Iya. Kalau Sari ini nyanyi saya. Bu Sarani. Jadi peluang bisnis daun kelor ini cukup menjanjikan ya, cukup menjanjikan. Jadi tidak heran jika Bu Sarani memulai usaha di bisnis ini. Jadi potensi budaya sangat bagus sekali ya harga jualnya. Jadi mungkin ini bisa bagaimana Bu menularkan kepada ibu-ibu yang lain untuk memulai bisnis seperti ibu-ibu ini, karena kan
memulai bisnis telur ini sebenarnya sangat tepat sekali ya. Ada kelor, kemudian juga ada jahe itu. Jadi ibu menjadi inspirasi bagi ibu-ibu yang lain. Menangkap peluang yang ada. Ya, ada Itu jahe. Iya. Jadi kalau kebanyakan ibu-ibu di rumah itu kan dia sibuk ya dengan mengurus rumah tangga, Anak. tapi itu nggak jadi alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Iya. Jadi karena kalau saya berprinsip begini, ketika seorang ibu itu kreatif, dia juga nanti akan melahirkan anak-anak yang mempunyai kreativitas tinggi. Iya. Nah, jadi ini juga percontohan ke keluarga sendiri. Berbuatlah sesuatu. Udah itu keluarlah dari zona nyaman. Iya. Lakukan sesuatu. Iya. Nah, jadi pada saat itu ketika saya tepatnya udah sembuh, saya berpikir ini saya harus melakukan sesuatu untuk kembali membudidayakan kelor di Indonesia. Karena sebenarnya kelor ini udah lama, udah dikenal, udah banyak sekali dikenal di Indonesia. Cuman itu lebih terkesan mistis. Iya. Mistis ya. Ya, banyak mitos-mitos yang mengatakan ini untuk orang buang susu lah, Iya. untuk kalau nggak bisa mati, Iya. ditibas daun kelor, Benar. masih bandel juga nggak mati, pukul sama kayu dia pasti Iya, mati. betul. Iya. Iya, seperti kita ketahui teman-teman semua, kalau ini sudah diekspor ya Bu, sudah Iya. diekspor ke Australia, kemudian ada juga jahe merah, kunyit juga jahe Iya, putih itu juga kunyit. sudah diekspor ke Australia Bu ya. Juga Ini jahe sangat gajah. jahe gajah. Ini suatu terobosan yang bagus sekali dari Bu Sahrani dari Keloria menembus ekspor. Seperti tema kita hari ini, Kartini Tangguh Go Ekspor. Ya Bu ya. Iya. Ada sampelnya ini ada kita lihat. Nah, kemudian Bu untuk yang andalimannya. Andaliman itu kan sudah di pasar internasional itu Bu sudah terutama di Jerman. Iya. Terutama di Jerman. Iya, Bu. Pertama kali diekspor itu Bu pada tahun 2021 Bu ya. Itu diekspor pertama kali itu andaliman dalam bentuk utuh. Diekspor ke Jerman itu mencapai totalnya itu 574 kg dengan nilai ekonomis 432 juta. Tapi ini masih dalam bentuk yang segar Ya. belum diolah. Ternyata Ibu mempunyai ide. Iya. Tadi seperti Ibu ceritakan untuk mengolah andaliman ini menjadi bentuk yang bernilai, Saset. menambah nilai lagi dalam bentuk teh, dalam bentuk saset, sehingga bisa langsung digunakan tidak hanya sebagai peracik makanan ya, Iya. atau makanan, tapi juga dinikmati sebagai teh diminum sore hari. Iya. Dan Ibu juga sudah ekspor ke Australia, ke Belanda, juga ke Timor Leste. Timor Leste. Iya. Iya. Bagaimana Dan Bu Singapura. untuk meningkatkan ekspor ini? Tentu kan harus ada frekuensinya dilanjutkan, kemudian volumenya juga, kualitasnya juga. Iya, Bu. Bagaimana kiat-kiat itu? Iya, itulah memang itu sangat kita butuhkan sepertinya untuk meningkatkan kualitas ke ekspor. Yang sangat kita butuhkan adalah bagaimana memiliki sertifikasi daripada andaliman tersebut. Andaliman, iya. Ya. Jadi ketika kita memiliki sertifikasi, kita lebih mudah lagi untuk memasarkannya. Iya. Kalau hal tentang teh saset andaliman, kita sudah membuat skala kecil pengiriman ke Australia, khususnya Timor Leste juga. Dan kemudian juga baru-baru ini kita juga kirim ke Jepang. Ya, dan juga Singapura juga Bu, seperti itu. Nah, jadi melalui pengiriman yang skala kecil itu, semoga khususnya orang-orang Batak yang ada di luar negeri dengan sekantong teh mereka bisa menikmati rasa rindu untuk bisa menikmati andaliman dengan seolah di kehangatan. kampungnya ya, Bu, ya. Iya, seolah-olah mereka itu bisa mendapatkan dengan kehangatan daripada Danau Toba itu Berarti sendiri. rindu kampung halaman. Iya. Jadi di seperti sini itu. ada beberapa varian ini Bu, bisa Ibu ceritakannya, ada warna Bedanya hijau, apa setiap Iya, kemasan? warna merah, warna putih ini. Jadi sepertinya kalau ini ada 3 kemasan ya Bu. Ini yang merah ini adalah jenis andaliman itu kan ada 4 Bu. Tapi ini kita melakukannya ada 3. Yang merah ini si horbol, ini strongnya sangat keras ya. Oh, iya, Getirnya itu sangat keras gitu ya. Ini Nah kalau yang putih ini si manuk. Si mana?
Kalau yang hijau Iya. ini si koreng namanya Si ya. koreng, iya. Iya. Jadi Ada arti nama nggak Bu, dari masing-masing? Ada artinya nggak dari? jadi nanti artinya mungkin bisa lebih lanjut kita dalami lagi Ibu. Diundang lagi. Iya, seperti itu. Jadi ketika kita merasakan jenis-jenisnya ini, kita langsung membuat satu perbedaan dan dengan bentuk kemasan yang bisa kita lebih mengenal lagi mana si orbo, mana si koreng, mana si manuk. Nah, jadi yang untuk merah ini Bu, getirnya yang sangat keras, sangat keras. strong. Iya. Nah, jadi Grade 1. gimana Ibu? Grade 1. Ya, grade 1. Ini disebut platinum. Platinum. Yang kalau yang putih ini kita sebut diamond. Kalau yang hijau kita sebut premium. Seperti itu. Waduh, ternyata Ya, rasanya sudah tergantung pemirsa menyukai yang mana. Iya, seperti itu. Ya, begini Bu Sahrani ya. Di sini kan untuk menembus pasar Australia itu ya, ini kan bentuk tepung, kemudian bentuk tepung ini sebenarnya sulit ya. Nah, bagaimana kiat berkomunikasi kemudian kiat meyakinkan dari negara Australia, importer nggak ada Australia, buyer ya? saya nggak ada buyer. Tentu ini sebenarnya sulit sekali menembus Australia ini. Iya, benar. Nah, bagaimana kiatnya Bu? Ya karena kan pasti ada di mengenai keamanan pangannya, Benar. bagaimana produksinya, juga bagaimana hama penyakitnya. Mungkin bisa cerita Bu seperti itu. Saya mencari buyer waktu itu dari sosial media. Saya itu rajin posting, Berselancar di iya. sosmed. Kemudian saya juga cari itu di searching ya di internet, mana sih tempat-tempat yang membutuhkan. Jadi pada saat itu saya dapatlah yang di Australia, tepatnya di Queensland. Nah, di situ ada namanya, dia punya toko herbal, dia punya beberapa cabang toko herbal. Nah, pada saat itu kan di awal-awal pandemi. Nah, dia ketemu juga nomor saya, kemudian kita Komunikasi. Komunikasi. by WA. Kita komunikasi pun by WA, teleponnya pun telepon gratis by WA. Nah, akhirnya dia tanya itu memang detail mulai dari budidayanya, karena mereka itu tidak suka yang non organik, semuanya serba organik. Jadi dia minta saya memperlihatkan bagaimana pembudidayaan, lahannya bagaimana, Iya. kemudian pasca panen bagaimana perlakuan mulai pencucian. Jadi kita ceritakanlah kita mencucikan airnya itu dengan menggunakan air ozon. Jadi kan otomatis telur-telur hama yang ada itu kan akan mati. Kemudian kita ceritakan juga sistem pengeringan kita ini adalah proses pengeringan dingin yang baru pertama dilakukan dalam skala industri, apakah kecil atau menengah untuk di dunia. Nah, proses pengeringan dingin itu sendiri kita udah memegang hak cipta. Nah, itu nilai tambah ketika saya menceritakan proses pengeringan itu. Iya. Nah, dia jadi mau tahu detail apa itu. Penasaran. Penasaran. Jadi kita cerita. Alhamdulillah saya bisa berbahasa Inggris. Jadi saya cerita, kemudian sambil cerita itu kita video call. Saya tunjukkan bagaimana proses ruang pengering itu, saya ceritakan ini begini. Jadi dia lihat. Step by step itu ya. Step dia lihat kondisi ruangan sangat higienis, dan saya juga cerita ini sudah punya BPOM ataupun Indonesian FDA. Iya. Nah, pada saat saya katakan sudah punya Indonesia FDA, langsung dia katakan saya mau. Nah, Awal mulanya ketemu buyer, seperti itu kisahnya ya. Jadi memang harus ada sertifikasi pendukung untuk mereka yakin ini Meyakinkan. layak dikonsumsi manusia atau tidak untuk standar kesehatan mereka. Jadi titik yang ketika saya jelaskan begitu banyak, memang dia tertarik, tapi mengatakan iya itu pada saat saya sudah katakan ini punya FDA Indonesia. Nah, jadi dia tidak sulit lagi karena secara skala standarisasi Indonesia untuk kesehatan ini sudah punya logo, dan mereka tidak sulit lagi untuk melewati batas wilayah Australia. Nah, itu karena sudah boleh dikatakan layak. Itulah ya. Jadi tapi mereka ngambil dalam bentuk komoditi seperti ini, tidak mau dalam bentuk produk. Padahal kalau dalam bentuk produk itu kan added value-nya itu lebih tinggi. Mereka nggak mau karena di sana ini mereka bisa dijadikan odol, sampo, sabun. Produk selanjutnya ya Bu. Iya, dan banyak turunan lain, bahkan moringa salt, garam. Ya, udah dijadikan garam. Wah.
Ini banyak. Jadi di kita belum terbiasa. Jadi saya justru ngorek dari sana ini dijadikan apa aja. Iya. Nah, jadi karena itu juga nanti saya mikir oh ini dijadikan ini. Makanya akhirnya di sana dijadikan kue. Saya pun buat kue moringa cookies. Ada di sana dijadikan coklat. Saya pun buat jadi oh ini dijadikan coklat. Bahkan lebih sehat dari green tea. Kalau green tea itu mengandung kafein. Kalau moringa itu tidak ada kafein. Tidak ada kafein. Nanti untuk anak-anak juga aman. aman bergizi, makanya non kafein dengan adanya daun kelor. Ya itu jadi ya membalance lah. Makanya juga cookies juga saya buat. Jadi itu saya dapat dari ngobrol. Untuk apa ini? Makanya saya dalam waktu dekat juga akan membuat produk-produk lain turunan dari bahan kelor ini. Iya, sesuai yang saya dapat dari berkembang terus. Ya, seperti itu. Mantap sekali. Hebat. Sekali. Jadi sebenarnya Bu, apa namanya untuk menembak ekspor itu pertama sebenarnya harus bahasa Inggris juga ya. Komunikasi dengan luar negeri. Kemudian dengan IT ya, Ya, mencari benar. pasar IT. Kemudian barang yang kita siapkan itu juga harus berkualitas. Yap. Nah, tentu pada saat kita promosi sudah bisa meyakinkan. Iya. Meyakinkan. Mereka bahkan minta hasil cek labnya. Hasil-hasilnya Bu ya. Sertifikasi. Iya. Sertifikasi cek labnya. Jadi berarti memang Bu dari hulu ke hilir itu dari pertanamannya sudah organik, kemudian pengolahan juga sesuai dengan produksi yang bagus ya, memenuhi persyaratan dan juga mempunyai laboratorium juga mempunyai sertifikasi hingga ketika ekspor kita tidak masalah lagi, kita bisa meyakinkan Benar. pembeli dari luar bahwa produk ini memenuhi persyaratan Layak. keamanan pangan. Iya, layak. Layak, ya. Aduh bagus sekali Bu. Baik, ini ibu-ibu, bukan bapak-bapak, ini karena hari spesial, ibu-ibu sahabat podcast Medan. Kenapa kita ini tadi belum kita bahas ya, Bu? Kita kenapa hari ini bling-bling seperti ini? Pakai ini, kenapa sih? Nah, ini kita khas Batak, karena kita di Provinsi Sumatera Utara. Kita memperingati Hari Kartini ya, bersama 2 Kartini kita ya Bu ya, dari Sumatera Utara ini yang mengolah semula orang tidak berpikir daun kelor itu diapain sih, cuman minum gitu aja. Teh itu andaliman itu cuma untuk bumbu arsik aja. Nah, di tangan mereka Kartini milenial, nah bisa menembus ekspor dan diolah apa saja. Makanya hari ini kita mengaplikasikannya dengan menggunakan ulos. Dengan bincang-bincangnya cakep, cantik-cantik ini. Jadi boleh di sini kameranya. Narasumbernya. Iya, jadi kita seperti Kartini Tangguh. Kartini Tangguh dari Batak. Dari Batak. Batak. Usia tidak menghalangi ya Bu ya. Tidak menghalangi untuk kita berkreasi, berkreatif. Iya dong, seperti itu. Jadi harus seperti itu. Nah, kembali lagi, jadi kita tetap melakukan bahasan perbincangan, bincang-bincang menarik dengan narasumber kita hari ini. Stay tune terus di podcast Kedan, podcast yang mirip karantina Medan. Lanjut Bu. Rasanya perbincangan kita banyak sekali nih kita ini bagi ilmu dari ibu tua Iya. yang tangguh ini untuk seperti apa gitu kan. Harapan yang kedepannya Bu, harapan kedepannya seperti apa ya untuk ekspor ini. Kemudian pesan kepada ibu-ibu Kartini yang lain bagaimana sehingga Kartini juga tergerak untuk memulai lagi seperti ibu. Tentu dengan adanya lagi Kartini yang lain itu tentu petani kita juga akan meningkat kesejahteraannya. Karena di tangan ibu-ibu Kartini ini produk yang dulunya itu tidak berguna atau maksudnya tidak bernilai menjadi bernilai tambah. Nilai Karena tambah. bisa ekspor. Mungkin Bu Intan dan Manik seperti ada apa harapannya? Iya. Pesannya kepada Terima kasih. Kartini kita ini. Iya Bu. Harapan saya bagi wanita-wanita Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia Khususnya. khususnya daerah Sumatera Utara. Kita mari bersama-sama kita tingkatkan emansipasi kita dalam tetap koridornya wanita ya. Jadi wanita Kartini itu sangat baik ya. Kita memang harus bisa menstabilkan di dalam kondisi apapun gitu, seperti itu. Jadi saya berharap kedepannya juga dengan doa dari seluruh khususnya kaum wanita supaya kita bersama-sama meningkatkan
menggali potensi diri gitu. ya apa namanya ya, kita punya wanita Potensi. ini banyak loh yang tersimpan loh sebenarnya. Potensi. Cuman mungkin Explore. secara mental, Explore, ya. secara mental mungkin agak sedikit tidak semua serupa ya gitu. Iya. Tapi sebenarnya banyak dari wanita-wanita Indonesia itu yang harus kita gali seperti itu. Nah, jadi saya juga berharap semoga kedepannya produk-produk khususnya UMKM yang ada di Indonesia, khususnya rempah ya, rempah-rempah itu mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa mensosialisasikan. Nah, itu dia, Indonesia ini sangat luar biasa dengan rempahnya. Jadi bisa kita menaikkan, khususnya Sumatera Utara ada tadi kelor, ada jahe merah, ada jahe putih ya Bu, ya jahe merah, jahe putih macam ya. Ada juga andaliman ya. Kita harapan kita ke depan Bu, kita bisa meningkatkan nilai ekspor yang lebih lagi seperti itu. Ya. Harapannya Bu Sarini. Sarani. Bu Sarani, aduh. Bu Saya Sarani. lama nanti bericut. Jadi penyanyi ini. Banyak yang salah menyebutnya karena tipis aja ya. Tipis. Ada Dan- nih. Dan juga mirip-mirip juga memang. Iya, sama cantiknya ini. Mirip Sarini. Oke, kalau dikatakan harapan, Iya. pertama harapan untuk kita semua para wanita khususnya di Sumatera Utara itu, nah ayo kita menggali diri kita walaupun kita udah jadi ibu-ibu, khususnya lagi nanti anak-anak wanita, remaja-remaja kita, ketika ibunya kreatif, kita akan mengajari anak kita untuk tetap kreatif agar mereka bisa menjadi tonggak juga dalam membantu perekonomian negara ini bahkan. Iya. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa wanita-wanita yang ada di Indonesia, bahkan mayoritas itu UMKM adalah wanita, Iya. itu adalah wanita tangguh yang menjaga tonggak ekonomi negara ini Iya. untuk bisa tetap stabil. Nah itu Bukan harapan. loh untuk wanita Indonesia. Wow. Kalau harapan untuk usaha saya tentu kedepannya saya pengen ingin bisa menembus pasar yang lebih luas, khususnya pasar Eropa yang memang ada. Hanya saja mereka itu minta dalam jumlah besar, saya belum bisa penuhi. Makanya kita membawa beberapa orang untuk tetap mau ikut tanam. Khususnya ini insya Allah di pertengahan bulan 5 atau minggu ketiga itu kita akan tanam perdana di daerah Desa Sibul Bolon, Kabupaten Humbang Hasudutan. Nah, di sana lahan itu ratusan hektar tersedia. Kebetulan juga saya kerjasama usaha ini dengan diasporanya Oman untuk program membangun desa SID. Nah, jadi di sana salah satu yang kita akan coba adalah penanaman moringa. Moringa, Nah, iya. jadi tahap awal ini kita akan tanam 5 ribuan pohon. Nah, ketika itu cocok bagus, kita harapkan bisa menanam lebih banyak. Itu akan kita jadikan salah satu sentra moringa untuk Sumatera Utara. Nah, sehingga nanti kebutuhan pasar luar yang banyak itu kita bisa penuhi sesuai dengan standar SOP yang ada di Keloria. Wah, Wah, sekali luar biasa. luar biasa sekali. Hebat. Luar biasa juga. Iya. Oh, Intan juga ya kemarin juga sudah Iya Bu. Penanaman kedua ya? Penanaman yang kedua, ya. Setelah kita lakukan yang perdana pertama sekali di Kabupaten Tanah Karo yang bekerja sama dengan PT Mil. Di sana kita menanam 1.200 pohon andaliman, dan kemudian yang kedua kemarin baru dihadiri pada tanggal 16 kemarin Bu. Kita bersama-sama bersama dengan Bapak Dirjen Pak Ali Jamil yang turut juga dengan Ibu Haji Nawal sebagai Ketua Rempah Indonesia, bersama didukung penuh oleh Timor Leste, Konsulat Timor Leste, dan bekerja sama dengan Kabupaten Simalungun. Ibu tangguh ini Ibu yang tangguh bukan hanya ekspor loh, tapi sudah mengajak masyarakat, mengajak kabupaten Pelopor. lain, pelopor untuk Iya. ayo ini loh produk yang bisa kita ekspor bersama, ayo kita tanam. Itu suatu hal yang bagus sekali. Bukan dulu. Ekspor. Bu, terikannya ini Bu Rani misalnya kan ada ini mungkin ditonton masyarakat luas. Mereka tertarik menanam daun kelor.
itu mereka kan biasanya seperti ini, pemikirannya udah nanam nanti nggak ada yang beli. Jadi seperti itu. Tidak ada yang nampung seperti itu. Tidak ada yang nampung. Nah, bisa nanti ada beberapa misalnya ada yang mau nanam, itu gimana Bu? Boleh, saya senang hati banget kalau ada yang mau nanam, karena pada saat pertama saya nanam orang pikir saya agak-agak gimana gitu? Kok kelor ditanam gitu ya kan? Jadi bahkan waktu itu tukang kebun saya, tanam kelor Bu. Setahu saya ini dulu saya ingat waktu kecil kakek saya kan kalau kambing sakit, saya disuruh itu cari daun kelor untuk obat kambing. Nah saya bilang kambing aja bisa sembuh, nggak jadi mati. Itu kan obat. Jadi saya tanam ini dengan standar konsumsi manusia supaya bisa dijadikan obat untuk manusia. Saya bilang, oh iya ya. Padahal orang heran loh, kok kelor ditanam gitu ya kan. Padahal ada loh. Kita heran, kita underestimate dengan produk kita. Padahal di luar sana itu dicari. Di Korea itu dicari, di Jerman itu dicari, bahkan di Jerman beberapa bulan terakhir ini itu sold out aja penjualan moringa di sana. Ya, itu bahkan kekurangan karena kebetulan pasar mereka itu tadinya mereka ambil di India, tapi akhirnya udah putus hubungan, tidak ambil akibat di India itu ketemu di dalam kontainer itu macam-macam benda yang tidak diinginkan, ada paku, ada rambut, macam-macam. Akhirnya dengan sistem rush yang ada di Eropa itu mereka akhirnya musnahkan dan tidak mau lagi bekerja sama. Nah inilah yang membuat Eropa itu melirik ke Indonesia. Jadi Indonesia ini di mata mereka ini anak gadis cantik yang memiliki potensi untuk dipinang. Kenapa? Daerahnya subur. Nah makanya di Indonesia itu udah ada yang namanya Asosiasi Bayer Moringa Indonesia. Oh, sudah ada asosiasinya. Udah enak ini. Kebetulan untuk daerah Sumatera Utara itu DPW-nya saya, ketua DPW. Nah, jadi seluruh penggiat kelor dari Aceh sampai Papua itu udah bersatu di ABMI. Nah, yang ketuanya itu adalah Bapak Sidi Manggala, yang kebetulan itu ada dia diaspora di Belgia. Nah di Belgia itu beliau melihat bagaimana kebutuhan moringa itu sangat tinggi. Nah akhirnya karena kondisi yang sekarang ini tidak lagi arahnya ke India, beliau juga mengarahkan itu ke Indonesia. Makanya penggiat-penggiat kelor yang ada di Indonesia ini kita lagi sedang bersama-sama berbenah untuk dapat pasar Eropa, karena pasar Eropa itu luar biasa berat. Jadi salah satu yang direkomendasikan itu adalah proses pengeringan dingin ini tadi. Kenapa Eropa nggak mau yang dijemur? Karena yang dijemur itu kontaminasi dengan debu, terpapar matahari yang akan menghilangkan nutrisi. Jadi sistem pengering dingin yang mengunci nutrisi yang tidak rusak selama proses pengeringan ini sangat recommended di ABMI. Makanya teman-teman dari Aceh sampai Papua itu mana yang sudah punya kemampuan untuk mengikuti cara pengeringan saya itu udah mulai bertahap. Karena kan costing ya lumayan butuh biaya ya untuk mengeringkan. Karena contoh kalau untuk ruangan itu pakai AC. Banyak yang protes, saya aja tidurnya nggak pakai AC. Masa kelor saya di AC? Nah, ada cara lain jika daerah dingin tidak perlu pakai AC tapi sistemnya ada. Kita udah desain gitu. Saya udah desain, jadi beberapa teman yang konsultasi ke saya kasih alternatifnya. Oke, nggak pakai AC, kalau daerah gini begini caranya. Kemudian dicek lab. Jadi beberapa kami itu udah melakukan cek laboratorium untuk kandungan nutrisi, khususnya yang kecil dulu yaitu kalsium dan protein. Karena ini yang paling utama, apalagi untuk stunting ya, untuk gizi. Jadi kalsium dan protein ini sangat utama. Jadi mereka mengambil, kalau Amerika itu ambil minimal proteinnya 29%. Wow, 29% proteinnya. Proteinnya harus minimal kandungannya. Padahal yang ada itu kalau dijemur nggak akan sampai 27 pun. Nah, alhamdulillah kalau di Caloria itu 32,1%. Jadi sangat tinggi. Makanya ketika saya menawarkan keluar itu banyak yang mau. Tapi untuk pasar Eropa sendiri kita nyerah. Karena mereka minimal kalau ngambil itu 1 kontainer.
20 ton. Saya belum sanggup. Berarti pasarnya masih Bahan bakunya belum mencukupi. Ya, bahan bakunya belum mencukupi. Permintaan dari sana Permintaan besar, ada. Tapi bahan bahan baku di sini bakunya belum masih mencukupi. terbatas. Iya, makanya inilah dia yang di Kabupaten Humbang Khas inilah yang Humbang kita Khas ini, kembangkan. Itu nanti jadi sentra. Karena itu daerahnya kalau kita katakan masih perawan ya, Iya. bersih. Jadi betul-betul Udaranya free polutan, bersih, nggak ada iya. polutan Iya. di situ. Nah, jadi Polusi. dan daerahnya dingin, jadi kita bisa Segar, mungkin memberdayakan tumbuhnya diri. lebih baik ya. Benar. Dan masyarakat itu Kualitasnya nanti akan- beda dengan ditanam yang di sini dengan di sana. Benar. Jadi kalau dari Tapi rasanya juga mungkin bisa beda kali ya. sangat yang namanya iklim tanah itu Unsur akan hara. mempengaruhi rasa, mempengaruhi kandungan, Iya. mempengaruhi tekstur. Nah, itulah makanya kalau saya khususnya untuk di Keloria Sehat itu kita udah kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Wow. khususnya Fakultas Pertanian. Jadi saat ini Dosen. para dosen, Dosen. para Wow. mahasiswa itu Iya. melakukan penelitian tentang Penelitiannya kelor. Iya. Jadi mereka cari apa yang dibutuhkan. Iya. Jadi kita udah MOU dan MOA dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Iya. Bahkan untuk fakultas kedokterannya itu dokter fakultas kedokteran namanya saya sebutkan Dr. Efni, Iya. itu disertasi S3-nya itu menggunakan minyak biji kelor yang saya produksi. Wih. Nah, Ini saya. jadi alternatif omega 3, 6, 9 dan kolagen dari nabati. Biasanya kalau kita dari minyak ikan itu yang diambil ya omega 3, 6, 9, vitamin E dari minyak ikan. Nah, sementara dari biji kelor itu sendiri bisa sumber itu jadi orang-orang yang vegetarian, vegan bisa mengkonsumsi minyak ikan. Yang tidak mau mengkonsumsi minyak ikan bisa kelor. mengganti dengan minyak biji Kelor, kelor. Karena iya. nutrisinya sama dan itu kita udah melakukan uji fitokimia. Tapi tapi biji kelor itu di posisi berapa tahun pohonnya ditemukan? Sebenarnya dia umur 2 tahun udah mulai Udah bisa produksi, berbunga, udah bisa ber- diambil. berproduksi. Jadi kalau kita tanam, kalau saya itu begini pakai klaster. Ada klaster yang khusus diambil daunnya. Iya. Nah, ada klaster yang khusus akan diambil bijinya. Ada klaster yang khusus akan diambil bunganya. Jadi sebenarnya kelor ini dari ujung atas sampai ke akar itu kita bisa ada manfaat. Manfaat. Ada Wah, luar Ada biasa. perluas. Jadi makanya kita Tanam link dengan kelor. akademisi supaya apa mereka membantu untuk penelitiannya Kegunaannya. dan mengedukasi masyarakat. Iya. Jadi jangan kita terperangkap dengan klinik mitos. Iya. Nggak kesana lagi Klinik kita mitos, iya. Bu, ini waktu cuman saya masih penasaran ya mau nanya. Itu daun kolor diolah apa aja sih selain kapsul apa gitu Iya. biar masyarakat luas tahu ini. Ya, yang udah saya olah itu dari kapsul daun kelor dikapsulkan. Iya, saya udah icip. Ya, ada teh celup, Teh celup. ada Iya. ada lusti yang nggak mau pakai kantong, ada yang lustinya. Teh celupnya itu juga ada yang kita kombinasi dengan menggunakan jahe. Jadi agak semriwing Iya. gitu. Kemudian ada juga sayur instan. Wah, instan. Sayur instan. Jadi daun Kelor. kelor cuman ini saya nggak bawa contoh produk ya. Nah, jadi kita buat dalam pots itu sayur instan daun yang udah dikeringkan. Jadi kalau kita memakan makanan yang dalam kondisi berkuah dan panas, Iya. contohnya sup, kita cukup ambil 2-3 sendok, letakkan ke sup yang panas itu, aduk-aduk langsung makan. Jadi tidak perlu lagi dicuci, tidak perlu dimasak. Jadi Iya, kalau iya. yang pada males mencuci, pada males ngeramban, pada males masak, udah cukup ambil sayur kelor yang instan, Instan. masukkan lagi ke bakso itu masukkan. Itu Jadi nanti jadi seperti kerupuk apa tuh itu yang ditaruh di sop-sop itu. ya, cuma Hampir ini sayur. Misalnya Cuma ini sayur, misalnya ada bubur tuh, bubur lagi Iya, panas. iya, iya. Letakkan aja 2 sendok, aduk dan dengan sendirinya dia akan masak. Karena kelor ini rentan terhadap panas itu sebentar kali dia melayu. Udah jadi dia proses setengah mateng, Lendir setengah atau mateng bagaimana itu. bentuknya? Ya, Lendir. tidak, daun tidak. Daunnya daun kering. Daun Iya. itu sudah dikeringkan, hanya tinggal masukkan aja ke dalam makanan berkuah. Syaratnya makanan berkuah yang masih panas. Jadi nggak perlu dimasak lagi. Nah itu justru Males makan nutrisi- sayur ya Bu, Iya, ambil aja benar. itu udah langsung. Ah. Oh, Dan itu tidak bau, tidak bau bau, karena iya. dia setengah matang. Kelor itu akan muncul bau lagunya ketika dia overcook. Oh, Baru akan keluar lendirnya kalau dia overcook.
terlalu lembek masaknya dan tidak enak. Tapi kalau masih setengah matang yang dari daun kering ini tadi, makanya saya katakan sayur instan, itu dia nggak bau, bahkan enak gitu. Manisnya dapat. Jadi banyak sekali ide. Nggak terpikir. Iya, tidak terpikir. ya karena saya gini, kadang-kadang ada kasihan, bukan apa ya, orang tanam sembarangan di tepi batas rumah, di situ angkot lewat, kendaraan, debu. Daun kelor ini dia agak seperti membalbu ya. Jadi debu itu kalau lengket, kalau nggak digosok itu dia nggak jatuh. Nah jadi kalau kita nggak bersih mencucinya kan kita akan memakan debu. Jadi makanya kadang-kadang kalau takut yang seperti itu kita cucinya kalau ocrok-ocrok ya, sampai bersih. Nah makanya saya kalau anjurkan itu di belakang rumah menanamnya, jangan di depan, biar tidak terkena polusi. Iya, tidak kena polusi. Jadi ya itu tadi bisa banyak macam dibuat kan. Makan langsung, jadikan teh bisa. Nah, jangan sepele juga dengan ya tadi bijinya. Bijinya diolah sebagai bijinya apa? Itu bisa menghasilkan minyak, bisa untuk luka bakar, luka operasi itu nggak akan berbekas, untuk jadi oles. Untuk perawatan, itu dia bisa jadi hand body juga kali ya, bisa jadi lotion, jadi untuk sunblock ya. Itu dia untuk yang keren. Minyak itu jadi bijinya jadi minyak gitu tadi ya Bu ya. Ini nggak dibawa dibawa. di mobil. Kalau dibawa boleh kita tunjukin ini seperti ini minyaknya. Dan sudah lakukan pemasarannya. Sudah, dan untuk minyak bahkan kita itu tadi kan udah diteliti sama jadi disertasi oleh dokter di Fakultas Kedokteran UNSU. Itu ada. Bagi yang ingin, ibu-ibu sekalian, sahabat podcast Kedan, bagi yang ingin memperoleh produksi olahan daun kelor sebagai apa saja, bisa menghubungi nanti Ibu Syahrani ya. Bisa tanya di call center kita, call center Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan. Kemudian untuk Ibu Intan mungkin bisa untuk menginformasi produk teh andaliman di 0812 atau ada ya Ibu sudah. Oh iya. Bisa terarah ke Tokopedia. Tokopedia. Iya, di Tokopedia. Tokopedia. Ya, Tokopedia bisa diklik untuk andaliman belum. Ini contoh tehnya Bu ya. Iya, ini udah ada di hadapan kita. Mau minum silakan. Jadi ini Bu nanti untuk berbuka puasa cocok sekali. Iya. Jadi Cara penyeduhannya. Ya, cara penyeduhannya seperti biasa, tetap di suhu air panasnya di 90 derajat 90 Celcius. Iya. Dan kemudian sesuai dengan selera kita bisa menggunakannya. Ada beberapa saset. Untuk di satu teko seperti ini kita bisa menggunakan 2 saset saja. Itu sangat cukup untuk diminum dengan 4 orang atau 2 orang, tapi diisi kembali berulang-ulang boleh seperti itu. Dan ini masih baru launching Ibu, persis pada hari rempah di bulan 12 kemarin yang ada di Parapat. Untuk rempah sedunia ya, hari rempah sedunia dan hari perkebunan juga. Di sana kita mengadakan launching yang pertama. Wow, mantap sekali Ibu berdua ini. Aduh. Kalau untuk Ibu Sarini ini yang paling Sarani. Ibu Sarani ini yang pelopor paling ya. pelopornya beliau yang, ini yang herbal. Yang benar-benar dosen ya Bu ya, dosen juga ya. Dosen. Selain ibu rumah tangga, dosen, pengusaha, semua ada diembat di Bu Syahrani. Luar biasa. Untuk pengalaman selalu berbagi ilmu. Iya, tidak pelit. Iya. Dan saya akuin memang Ibu Syahrani. wajahnya mirip Ibu Sarini ya. Bu Syahrani, kalau untuk sama ada perbedaan kah penyeduhan teh ini daun kelor dengan yang andaliman? namanya teh itu Sama. bagusnya memang jangan di air mendidih. Itu yang salah selama ini Bu. Benar, itu yang salah. Jadi kita seduh, ditutup rapat, jadi dia nggak muak, ya udah hangat tinggal minum ya begitu aja. Airnya hangat. Air bukan hangat tapi tidak mendidih, jadi di 85-90. Sebelum mendidih. Kalau umumnya air dispenser Bisa dispenser Bu ya. itu kan hanya 90 derajat. Iya. Saya tuh kalau buat teh nggak puas, ada dispenser srek, kompor tapi gini. Berarti itu salah. Ada beberapa zat yang kalau dia
sampai 100 dan sejak kita Hilang. mendidih itu hilang. ininya Karena khasiatnya. kan ada ya kan vitamin Iya. yang Oke. rentan dengan panas. Nah, itu Ya, ya, dia. ya. Jadi ini bukan teh andaliman, Bu. Jadi dia apa? karena dia diracik menjadi satu herbal, dia disebut namanya artisan. 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 Cuma Kalau- selama ini dikenal teh. Teh andaliman, karena Bu, kita ya. sudah terlalu terbiasa dengan seperti ini disebut teh ya. Jadi karena dia terbuat dari herbal, racitan-racitan itu, maka disebutlah dia artisan. 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 Karena sudah diracik disebut Artisan andaliman. artisan. Artisan. Iya. Seperti itu. Ada lagi Bu yang mau ditanya-tanya? Eh, kita sudah banyak berbincang. Ini nggak terasa loh, durasinya sudah 50 menit Berpantun ini. lagi nih, berpantun lagi. Wow. Iya, berpantun lagi nih kan. Indah nian musik perkusi Cakep. sampai terbuai dalam alunan. Cakep. Kartini berjuang ekspor dengan hati. Wow. Bersama petani meraih angan. Keren. Iya. Kalaulah ada tali terikat, Cakep, ambil cahaya dari lentera. cakep. Kalaulah terus ekspor meningkat, Cakep. ekonomi tumbuh, petani sejahtera. Wow, cakep. Mantul. Hebat sekali. Wow. Ini kita tutup. Ya. Sebenarnya nggak mau selesai ini, banyak lagi yang mau dikulik, Bu. Cuman Nggak habis-habis. nggak habis-habis. Iya, cuma kita mau nyiapkan buka puasa, mau masak lagi, kartini rumah tangga. Ya kan, Bu? Setelah ini masih ada tugas menanti di rumah. Benar. Berdasteria. Iya, wajib kebesaran. Wajib kebesaran, bener. Baik Sobat Kedan Medan, di hari yang spesial ini saya sudah bincang-bincang kita dengan Kartini milenial, para penggiat ekspor berbahan baku herbal yang luar biasa pada hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Bu Syarani, Ibu Intan atas waktunya berkenan hadir di memenuhi kami di podcast Kedan Medan, podcastnya milik Karantina Medan. Harapan kami mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita ini dapat memberi inspirasi bagi kita semua, khususnya wanita-wanita Indonesia, agar bisa menggali potensi diri, jangan putus asa, jangan menyerah, usia tidak menghalangi, lingkungan bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua. Baik, salam podcast Medan, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.